Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo kini memasuki babak baru dengan dimulainya konstruksi di seksi 2 paket 2.1 yang meliputi ruas Purwomartani hingga Maguwo Harjo. Konstruksi pada ruas ini akan dibangun sepenuhnya secara elevated atau melayang. Ini menjadi bagian penting dari proyek strategis nasional yang bertujuan memperlancar arus transportasi antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Desain tol melayang ini akan membentang sepanjang kurang lebih 3,5 km dimulai dari Kalasan Sleman menuju ke kawasan Maguwo Harjo. Jalur ini akan dibangun di atas pilar-pilar penyangga menggunakan metode bore pile, sebuah teknik konstruksi pondasi dalam yang biasa digunakan untuk struktur jalan layang. Salah satu keunikan dari proyek ini adalah posisinya yang akan melintasi Selokan Mataram, salah satu kanal irigasi penting di Yogyakarta. Nah, sedulur, di kesempatan kali ini saya akan coba menyusuri untuk melihat perkembangan terbaru proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, ruas Purwomartani hingga Maguwo Harjo. Langsung saja ya, tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora oba, ora mama. Nah, itu ada patok warna kuning putih. Dan disinilah salon pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya berada tepat di samping Selokan Mataram, tepatnya di wilayah Purwomartani ya. Ini saya berada di samping Jalan Candi Sambisari. Nah, ini sudah mulai pembukaan lahan, hampir menyentuh Jalan Candi Sambisari yang mengarah ke Maguwo Harjo, sedulur. Dan ini tepat hari Minggu, tanggal 11 Mei 2025. Ternyata tidak libur ya, ini dikebut, masih ada pengerjaan untuk proses pengeboran Jalan Tol Jogja Solo melayang di atas Selokan Mataram ini, sedulur. Mantap sekali ini ya. Jadi pengerjaannya dikebut untuk ruas Purwomartani. Jadi nanti Jalan Tol Jogja Solo dari Simpang Susun Purwomartani mengarah ke Maguwo Harjo ini dibangun melayang, sedulur. Nanti menyusuri Selokan Mataram ini terus mengarah ke sana ya, itu ke arah Maguwo Harjo, nanti tembus ke Ring Road Maguwo Harjo ya, Ring Road Utara Jogja, tepatnya di SMK Negeri 1 Depok, sedulur. Nah, ini ternyata untuk progres saat ini sudah mulai dilakukan 2 titik pengeboran untuk pondasi tiang penyangga Jalan Tol Jogja Solo. Yang satu di depan kita ini. Nah, ini satunya lagi yang di wilayah Kadirojo itu, yang di sebelah sana dulu, dekat dengan rumah makan bandara. Jadi 2 titik pengeboran ya. Nanti kita melihat yang ada di sebelah sana, sedulur. Nah, untuk pembukaan lahan sendiri atau clearingnya ini sudah mulai mendekati sini ya. Jadi sudah akan tembus ke Jalan Sambisari ini. Nah, ini warungnya kemungkinan nanti terdampak ya, sedulur. Oh, tidak, kemungkinan memang terdampak ya. Oke, kita coba bergeser ke sebelah sana ya, sedulur ya. Oke, sedulur, ini saya sudah bergeser di wilayah Kadirojo, Purwomartani, Sleman, di titik pengeboran yang kedua ini. Nah, ini mesin bore pile-nya biasa ya, kerjasama dengan ekskavator, sedulur. Nah, itu di pengerjaan di samping Selokan Mataram ya. Tuh dek. Wah, kotor itu. Nah, jadi seperti inilah sedulur proses pengeboran
atau pengerjaan borpel untuk fondasi tiang penyangga balok girder nantinya ya. Nah, itu ditancapkan sampai dalam sekali sedulur untuk membuat tiang-tiang penyangga. Nah, itu langsung dibor itu. Pekerjaan pengeboran atau borpel yang sudah dimulai ini berada di area sekitar Purwomartani sedulur. Aktivitas alat berat seperti borpel dan ekskavator terlihat ramai di lokasi. Area ini di sekitar Selokan Mataram kini menjadi pusat aktivitas konstruksi dengan sejumlah alat berat yang bersiap membangun fondasi tiang penyangga jalan tol Jogja Solo. Nah, jalur tol yang sedang dibangun ini nantinya akan menyambung ke Ring Road Utara dan terkoneksi dengan ruas Trihanggo hingga Johnson Sleman. Keempat titik akses masuk dan keluar atau on-off ramp akan tersedia di Maguwoharjo, UPN, Monjali, dan Trihanggo. Jadi di sepanjang ring road akan ada 4 on-off ramp ya sedulur ya. Kehadiran tol elevated ini akan memberikan solusi atas kemacetan yang sering terjadi di jalan utama antara Jogja dan Solo. Nah sedulur, mungkin kemarin banyak yang menanyakan ya, kapan diresmikannya gerbang tol Prambanan atau jalan tol ruas Prambanan Klaten atau Klaten Prambanan ya sedulur. Nah, ini kemungkinan mengikuti peresmian seksi 1.2. Seksi 1.1 itu kan Kartosuro ke Klaten ya, sudah dibuka, dan seksi 1.2 itu Klaten Purwomartani. Jadi tidak hanya satu exit tol saja yang dibuka. Kemungkinan ini menunggu yang di wilayah Purwomartani ini selesai sedulur ya. Jadi nanti akan ada 2 exit tol, yang di exit tol Prambanan Somopuro Jogonalan dan exit tol Kalasan ya, tepatnya di ramp on off di wilayah Kalasan, di samping rumah sakit Pantir ini di sebelah sana sedulur. Karena ini sudah dekat dengan exit tol Simpang Susun Purwomartani. Nanti Simpang Susun Purwomartani itu akan terkoneksi mengarah ke gerbang tol Kalasan, nanti keluar ke on off, terus ada lagi lanjut ke exit tol Bokoharjo, dan satunya lagi ini yang mengarah ke Maguwoharjo. Nah, kemungkinan yang dikejar sampai ke Kalasan sedulur. Kalau ini nanti beda lagi ya, untuk yang melayang ini masuk ruas Purwomartani Maguwoharjo. Nah, kemungkinan kenapa gerbang tol Prambanan belum dibuka untuk sampai saat ini, karena menunggu untuk ruas Klaten Purwomartani ini selesai. Jadi nanti akan diresmikan bersamaan. Semoga saja nanti bisa dibuka saat libur Nataru ya sedulur ya. Nah sedulur, ini adalah visual di hari berikutnya, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Terlihat besi untuk fondasi tiang penyangga sudah siap dan sedang dilakukan proses pengelasan sebelum dimasukkan ke dalam tanah ya sedulur. Nah, ini untuk besi fondasi pilar penyangga mulai dimasukkan ke dalam tanah yang tepatnya berada di samping Selokan Mataram. Wah, mantap sekali ini sedulur. Pembangunan yang sedang berlangsung ini juga menyebabkan penutupan sementara beberapa ruas jalan di sekitar proyek, salah satunya di Kadirojo Kalasan. Dari pantauan udara terlihat truk-truk mixer sudah mulai berdatangan sedulur. Ini menandakan pengecoran akan langsung dilakukan untuk fondasi pilar penyangga. Wah, mantap sekali ya sedulur. Keputusan untuk membangun tol secara elevated di sepanjang ruas ini dipilih karena menyesuaikan dengan kondisi geografis dan tata ruang kota. Dengan membangun tol di atas permukaan tanah, pemerintah dapat meminimalkan dampak terhadap pemukiman warga dan kanal irigasi strategis seperti Selokan Mataram.
Sebagai informasi, pembangunan ruas ini juga didesain untuk terhubung langsung dengan simpang susun Purwomartani yang sedang dibangun secara terpisah. Tol elevated Jogja Solo ini ditargetkan dapat menjadi solusi atas persoalan lalu lintas di kawasan padat seperti Sleman dan sekitarnya, dengan menghubungkan berbagai titik strategis tanpa harus memperluas jalan exiting. Tol diharapkan mempercepat mobilitas dan efisiensi perjalanan antar wilayah. Tol ini juga akan terintegrasi dengan gerbang tol Kalasan dan ruas Klaten Purwomartani yang telah dirancang sebagai bagian dari jaringan jalan tol nasional. Dengan demikian, keberadaan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Yogyakarta, Solo, dan daerah sekitarnya. Oke sedulur, sekarang kita coba menyusuri ya sampai ke Maguwoharjo, tepatnya di Kradenan sedulur. Menyusuri jalur tol Jogja Solo yang melayang dari Purwomartani hingga ke Maguwoharjo. Nanti saya coba sampai ke Dusun Kradenan ya sedulur ya. Nah ini yang kemarin kita lihat, ini rumah-rumah sudah dibongkar, ada sebagian yang belum ya. Nanti untuk jalan tol melayang tidak semuanya di atas selokan Mataram ya sedulur. Nanti lurusnya ke arah sini nih. Nah kalau selokan kan ke kanan, nanti jalan tolnya mengarah ke sini. Nah nanti akan ketemunya di Dusun Kradenan. Nanti menyeberangi sungai ke arah sana. Nah kita berbelok ke sini dulu sedulur. Nah nanti akan menyeberangi sungai yang ada di sini nih. Nah di sebelah sana sedulur. Nah ini sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Maguwoharjo. Jadi jalan tolnya nanti di samping sebelah sana, di pinggir. Jadi tidak melayang semuanya di selokan Mataram ya, karena selokan Mataram ini kan berbelok sedulur. Nah itu nanti di sebelah kiri sana untuk jalan tolnya, nanti tembusnya di Dusun Kradenan yang ada di depan ini. Ini kita sudah masuk di wilayah Maguwoharjo. Nanti tepat di semak-semak sana ini, di depan kopi klotok ini. Nah nanti bangunan bekas toko besi ini nanti terdampak semuanya sedulur. Yang ini nih. Nah nanti ketemunya di sini. Ini ya bangunan ini. Dari sana nanti ke sini. Oke. Nah ini terdampak. Nanti berbelok ke arah sana. Itu ada patoknya dari kejauhan terlihat sedulur. Kita coba nanti masuk ya ke Dusun Kradenan. Nah nanti berbelok di depan sana itu sedulur. Nanti kita masuk lewat mana ya? Situ tuh. Ini masuknya di Kradenan Maguwoharjo, RT 12 RW 52. Kita belok ke sini. Nah nanti jalan tolnya berbelok menyeberangi selokan Mataram. Itu rumah yang terdampak ya, rumah toko besi yang terdampak. Nah nanti berbelok ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini RT 12 Dusun Kradenan yang setengah RT itu terdampak tuh. Nah ini ya di sini nih, tuh bisa terlihat ya rumah-rumahnya sudah dibongkar. Di sini juga sudah dibongkar. Nah itu ada patok warna kuning putih. Dan disinilah calon pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nanti mengarah ke sana, ke tembus ke ring road Maguwoharjo. Nah, di
jadi sudah dibongkar-bongkar dulu. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora oba, ora mama.